Balika Fadu hari ini, Sifani dan Paman mengetahui kebenaran tentang Gauri dan Jagdish. Kakak Kunda mengusir mereka dari kontrakan. Kakak Kunda sedang di dapur memasak makanan khusus untuk Gauri. Setelah selesai memasak, Kakak Kunda menyuapi Gauri dengan penuh kasih sayang. Ibu Gauri yang melihat ini merasa senang karena Kakak Kunda sangat baik dan menganggap Gauri seperti anaknya sendiri. Kembali ke rumah Singh, semua orang berkumpul di aula. Gehna dan Sifani memuji keberhasilan Anandi dalam menyelesaikan kasus Kuli. Sifani mengatakan jika dia kagum dengan Anandi. Anandi sangat bijak dalam menyelesaikan masalah di usianya yang sangat muda. Semua orang senang. Anandi dan Gehna pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Sifani melanjutkan pembicaraan dengan Fasan Byron dan Sumitra. Awalnya Sifani mengira jika Anandi adalah putri mereka. Sifani mengatakan jika Anandi beruntung karena orang tuanya tidak menikahkannya di usia muda. Mereka semua terdiam. Byron mengatakan jika Anandi adalah menantu mereka. Sifani terkejut. Byron melanjutkan jika mereka menikahkan Anandi dengan putra mereka saat usianya masih kecil. Sifani bertanya sekarang di mana putra mereka. Sumitra menjawab bahwa mereka sudah memutuskan hubungan dengan putranya. Byron melanjutkan jika putra mereka telah mencampakkan Anandi dengan alasan jika Anandi adalah wanita kampungan. Putra mereka melanjutkan kuliah di Mumbai itu atas permintaan Anandi. Tapi di tengah perjalanan kuliahnya putra mereka menikahi gadis lain. Sifani merasa kesal mendengarnya. Kemudian Nandu pulang dari sekolahnya. Gehna menyuruh Nandu pergi ke kamar. Ketika ingin menaiki tangga Nandu terjatuh, semua orang berdiri. Tanpa sengaja Sifani melihat foto yang terpajang di dekat tangga. Kemudian Sifani bertanya tentang pria yang difoto itu. Fasan memberitahu bahwa itulah putra mereka yang telah menghancurkan keluarga. Sifani terkejut melihatnya. Yang dia tahu orang itu adalah Jagat. Sifani pergi ke sekolah tempat Anandi mengajar. Kemudian Sifani mengajak Anandi duduk berdua di depan sebuah kuil untuk berbicara tentang hal pribadi. Sifani mengatakan jika dia telah diberitahu tentang kehidupan pernikahannya. Sifani mengatakan jika dia prihatin mendengar semua itu. Anandi mengatakan jika dia biasa-biasa saja karena bukan hanya dia yang mengalami semua itu. Kemudian Anandi melanjutkan jika dia dinikahkan di saat usianya masih sangat kecil bahkan dia tidak mengetahui apa arti dari sebuah pernikahan itu. Sekarang Anandi menyadari jika pernikahan itu bukan hanya sekedar tanggung jawab saja. Dia mengatakan sekarang Jagdish sudah bahagia dengan kehidupannya dan dia juga demikian. Anandi mengatakan jika semua yang terjadi itu dikarenakan perjodohan anak. Lalu Sifani mengatakan jika dia mengenal Jagat dan Gauri dengan sangat baik. Anandi hanya tersenyum dengan menghela nafas. Dia mengatakan jika dunia ini begitu sempit, dewa telah menarik mereka dalam satu simpul hubungan. Lonceng pemujaan berbunyi. Mereka pun mengikuti puja. Di sini Sifani tidak bisa berkonsentrasi. Dia terus melihat Anandi dan mengingat semua perkataan Gauri yang menjelek-jelekan Anandi serta mengingat semua cerita dari Byron bagaimana cara Anandi dengan bijaknya menerima segala pengkhianatan Jagdish. Sifani merasa mendapatkan pelajaran dengan datang ke Jaitsar, di mana pendidikan tidak begitu penting. Yang terpenting adalah kedewasaan dan mental lah yang membuat seseorang menjadi hebat. Sifani dan Anandi pun telah pulang ke rumah. Kemudian Sifani berpamitan untuk pulang. Sumitra menyiapkan manisan untuk Sifani dan Anandi memberikan Sifani patung Dewa Krishna. Sifani berterima kasih dan dia mengatakan sangat senang bisa bertemu dengan Anandi. Di Mumbai, Jagdish, Gauri serta teman-temannya merasa bahagia karena ujian telah usai. Mereka berniat untuk mengadakan pesta. Jagdish mengajak Gauri namun Gauri menolaknya. Kemudian Jagdish ingin mengantar Gauri pulang tapi Gauri mengatakan kalau dia akan pulang sendiri dengan naik taksi. Malam pun tiba. Jagdish pulang ke rumah dan melihat Gauri masih terbangun. Gauri menegur Jagdish karena menggunakan mobil untuk pergi ke pesta. Gauri mulai menyinggung soal cicilan mobil. Jagdish pun menyalahkan Sifani karena mobil tersebut. Gauri pun marah pada Jagdish untuk tidak membawa-bawa Sifani. Lalu Jagdish melemparkan kunci mobilnya. Keesokan harinya Jagat bertemu Sifani di rumah sakit. Jagat memberikan sebuah cek untuk melunasi cicilan mobilnya. Jagat meminta Sifani untuk tidak berhubungan lagi dengan Gauri dan ikut campur mengenai kehidupan mereka.
Sifani tersinggung mendengar itu. Jagat selalu emosi dalam menghadapi masalah. Dia mengatakan jika Jagat adalah orang yang berpendidikan namun dia tidak tahu bagaimana berperilaku terhadap orang lain. Wajar saja jika keluarganya memutuskan hubungan dengannya karena dia tidak bisa memberikan kebahagiaan pada keluarganya dan istrinya. Jagat menjawabnya dengan kasar. Jagat telah menuduh Gauri telah menceritakan ini dan meminta Sifani untuk tidak ikut campur mengenai kehidupan pribadi mereka. Kemudian Gauri datang dan menghentikan Jagat. Gauri meminta maaf pada Sifani. Sifani lalu bertanya sampai kapan Gauri akan terus meminta maaf atas nama Jagat. Sifani mulai mempertanyakan tentang hubungan Gauri dan Jagat yang hanya 5 tahun sedangkan hubungan Jagat dan istri pertamanya 16 tahun. Sifani mengatakan bagaimana Gauri bisa menghancurkan kehidupan wanita lain. Sifani memberitahu jika dia datang ke Jaitsar dan mengetahui semua ceritanya. Gauri terkejut. Dan awalnya dia meragukan Anandi sebelum mengetahui semua kebenarannya. Seperti biasa, Gauri menyalahkan Anandi karena telah mempengaruhi Sifani dan merusak pertemanan mereka. Sifani meminta Gauri untuk tidak terus menyalahkan Anandi. Seharusnya Anandi punya banyak alasan untuk menyalahkan Jagat dan Gauri. Sifani tak menyangka jika Gauri seorang gadis kota memiliki pikiran yang sempit, sedangkan Anandi gadis kampung yang mempunyai pikiran modern dan terbuka. Sifani merasa malu mempunyai teman seperti Gauri. Dia mengatakan jika Gauri merasa tidak aman itu karena kebaikan Anandi, orang yang bersalahlah yang selalu merasa takut. Sifani pergi meninggalkan Gauri. Gauri pulang ke rumah. Dia masuk dengan penuh kemarahan dan menemui Jagdish di kamarnya. Gauri berteriak pada Jagdish. Gauri menyalahkan Jagdish karena berlaku kasar pada Sifani dan sekarang dia telah kehilangan teman baiknya. Jagdish pun kembali berteriak pada Gauri. Dia menyalahkan Gauri karena menceritakan tentang kehidupan pribadinya dengan orang luar. Gauri kembali menyalahkan Jagdish dan Anandi. Jagdish marah. Dia mengatakan jika Gauri selalu menyalahkannya dan selalu menyeret Anandi. Gauri mengatakan bahwa Anandilah penyebab dia kehilangan orang yang dia sayangi, karena Anandi juga mempengaruhi Sifani dengan menjelek-jelekannya sehingga dia kehilangan satu-satunya teman yang baik untuknya. Jagdish mengatakan bukti apa yang dimiliki Gauri jika Anandi melakukan semua itu. Jagdish mengatakan bahwa itu semua hanya prasangka buruk Gauri pada Anandi. Ibu Gauri pun di luar ikut-ikutan menyalahkan Anandi, karena dari tadi yang mereka bahas hanyalah Anandi. Kakak Kunda bertanya pada Ibu Gauri siapa Anandi. Ibu Gauri mengatakan jika Anandi adalah istri pertama Jagat. Kakak Kunda terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka bagaimana Jagat bisa mempunyai hubungan yang lain ketika dia sudah memiliki istri. Tak tahan dengan semua ini, Kakak Kunda masuk ke dalam dan menghentikan pertengkaran mereka. Kakak Kunda mengeluarkan pakaian mereka dari lemari. Gauri meminta menghentikannya dan bertanya pada Kakak Kunda. Kakak Kunda mengatakan pada Gauri untuk tidak menyentuhnya. Kakak Kunda mengatakan jika dia harus mandi besar jika dia tersentuh oleh Gauri karena apa yang telah Gauri dan Jagat lakukan adalah dosa besar. Semua menjadi terkejut dan heran. Kakak Kunda membela Anandi. Dia tahu apa yang dirasakan Anandi karena dia dulu mengalami nasib yang sama dengan Anandi. Dia ditinggalkan suaminya yang menikah lagi dengan wanita lain. Kakak Kunda bertanya pada Gauri, apakah di dunia ini semua lelaki sudah punah? Mengapa dia memilih menikah dengan suami orang? Dia berharap tidak ada lagi wanita yang mengalami nasib buruk seperti yang dialaminya dan Anandi. Jahat meminta maaf, namun Kakak Kunda menghentikannya dan meminta mereka untuk segera pergi. Jagat dan Gauri mengemasi pakaian mereka dan pergi bersama kedua orang tua Gauri. Mereka pun mencari kontrakan yang baru. Di rumah Singh, Nandu pulang sekolah. Gehna memberinya makan namun Nandu menolaknya. Kemudian Anandi datang. Dia menceritakan sebuah dongeng dan tanpa Nandu sadari Anandi menyuapinya makanan. Gehna terlihat kesal. Malam pun tiba. Gehna menyuruh Nandu untuk tidur, namun Nandu berlari dan masuk ke kamar Anandi. Anandi meminta Gehna untuk mengizinkan Nandu tidur bersamanya. Di Mumbai, Gauri mendapat telepon yang mengatakan jika ceknya ditolak. Gauri mengatakan jika dia akan memeriksanya ke bank. Setelah Gauri ke bank, teller mengatakan jika saldonya kosong.
Gauri mengatakan jika pamannya lupa mengirimkan uang bulanan untuknya. Gauri ingat jika pamannya sekarang berada di Amerika. Lalu Gauri mencari pinjaman pada temannya namun tidak mendapatkannya. Kemudian Gauri mencoba menelpon pamannya. Paman Gauri mengatakan jika dia sudah kembali dari India. Gauri menceritakan tentang saldonya yang kosong. Paman lalu mengatakan jika dia akan mencari tahu penyebabnya dan akan menghubunginya lagi nanti. Kemudian paman Gauri menelpon seseorang dan memberitahu tentang uang bulanan Gauri. Tiba-tiba paman terdiam dan mukanya terlihat kesal. Keesokan harinya, paman datang ke kontrakan Gauri yang baru. Gauri senang. Lalu ibu Gauri memberitahu paman jika Gauri sekarang sedang hamil. Nampak paman sikapnya biasa saja. Paman mengatakan mengapa Gauri tidak menceritakan jika dia menikahi pria yang sama yang dijodohkan dengannya waktu kecil. Gauri dan orang tuanya kaget. Paman mengatakan mengapa Gauri masih nekat menikah dengan Jagdish meski dia mengetahui kebenarannya. Paman mengatakan kebenaran yang selama ini disembunyikan, bahwa yang membiayai pendidikan Gauri selama hingga sekarang ini bukanlah pamannya melainkan Byron Singh. Gauri dan orang tuanya terkejut.